Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya satu topik yang kedengarannya sangat fundamental ya, tapi implikasinya luas banget. Terutama kalau Anda bergerak di dunia profesional yang mengutamakan hubungan dan dampak. Judulnya Disiplin Nilai Klien. Iya. Sumber kita kali ini dari buku Inside the Minds, Leading Consultants, khususnya bab yang ditulis oleh Luther J. Nussbaum. Beliau ini Chairman dan CEO First Consulting Group, FCG. Kata disiplin di situ memang bikin penasaran ya. Bukan cuma sekedar fokus pada klien atau pelayanan prima gitu. Beda ya rasanya? Beda. Nussbaum ini kan pengalamannya banyak di industri konsultasi, apalagi di sektor krusial kayak layanan kesehatan dan ilmu hayati. Jadi dia melihat penciptaan nilai buat klien itu sebagai sebuah prinsip inti gitu, yang mengarahkan segalanya. Wah, segalanya ya? Iya, bukan cuma teknik kerja, tapi juga etos, cara bangun tim, bahkan cara berpikir perusahaannya. Oke. Jadi kayak benang merah gitu ya yang nyambungin semua? Kita coba urai bareng-bareng deh, apa aja sih elemen-elemen disiplin ini menurut Nussbaum, dan gimana relevansinya buat Anda semua pendengar? Entah Anda sebagai penyedia jasa, penerima, atau ya sekedar pengen paham aja dinamika hubungan profesional yang efektif itu kayak gimana. Boleh. Kita mulai dari awal mungkin ya. Apa sih yang bikin seorang Luther Nussbaum ini tertarik masuk ke dunia konsultasi yang ya kita tahulah tekanannya tinggi? Nah, Nussbaum cerita ada beberapa faktor pendorong sih. Pertama, itu keragaman tugas. Jadi, kerja di konsultasi itu bikin dia ketemu tantangan baru terus, nggak rutin gitu-gitu aja. Biar nggak bosen ya. Iya, betul. Tiap proyek, tiap klien kan masalahnya unik. Jadi otaknya kerja terus. Pekerjaannya juga jadi menarik katanya. Masuk akal sih. Banyak orang cari variasi kerjaan kan? Terus apa lagi? Interaksi sama orang-orang pintar. Ini penting nih. Baik dari sisi kliennya, atau ya di dalam tim FCG sendiri. Jadi kayak lingkungan belajar terus-menerus gitu. Jadi terpacu terus ya? Nah, iya. Terus ada juga aspek dampak. Ini kerasa banget. Karena FCG kan fokusnya di layanan kesehatan sama life sciences. Jadi Nussbaum merasa ada potensi bikin dampak jangka panjang yang berarti. Dia bahkan bilang ada semacam komitmen moral di situ. Karena seringkali nyangkut isu hidup mati orang kan. Wah, dalam ya. Jadi bukan cuma soal bisnis, tapi ada misi sosialnya juga. Ini jadi menarik nih. Tepat. Dan yang terakhir, dia juga jujur aja, ngaku ada elemen kompetisinya. Dia tuh menikmati persaingan sama firma-firma konsultan besar lainnya, ada dorongan buat jadi yang terbaik gitu. Oke. Jadi ya kombinasi lah, antara stimulasi otak, dampak sosial, kepuasan bantu klien, plus ya adrenalin kompetisi itu. Oke, jadi jelas ya motivasinya nggak tunggal. Kompleks gitu. Nah, sekarang kita masuk ke inti nilainya nih. Tadi Anda sempat bilang ada semacam paradoks ya, di nilai yang dibawa konsultan. Gimana tuh maksudnya? Iya, ini salah satu poin paling menarik menurut saya dari pandangan Nussbaum. Nilai unik konsultan itu katanya ada di kombinasi dua hal yang sekilas kayaknya bertentangan. Apa aja tuh? Satu sisi, mereka harus punya pemahaman yang dalam banget soal bisnis klien. Industrinya gimana, tantangannya apa, pokoknya hampir kayak orang dalam lah. Oke. Tapi di sisi lain, nilai terbesar mereka itu justru datang dari kemampuan buat mempertahankan perspektif orang luar yang objektif. Jadi tahu detail di lapangan tapi tetap bisa lihat big picture tanpa kebawa arus politik kantor atau asumsi internal gitu ya. Waduh, itu kayaknya susah banget dijaga seimbangnya. Susah banget. Dan disitulah seninya, kata Nussbaum. Dia kasih contoh konkret nih. Perspektif luar ini bikin konsultan bisa menantang kebijaksanaan konvensional yang mungkin di internal klien udah diterima aja gitu. Oh, jadi kayak yakin nih caranya gini terus gitu ya? Nah, mereka bisa bawa insight dari pengalaman di tempat lain. Misalnya bilang, pendekatan ini udah dicoba loh di 5 perusahaan sejenis, dan ini nih kenapa gagal. Jadi bawa memori institusional industri gitu. Wah, itu jelas bisa hemat waktu dan sumber daya klien banget ya, biar nggak ngulang kesalahan yang sama. Persis. Selain itu, mereka juga bawa pengetahuan soal detail implementasi yang krusial, yang sering kelewat gitu. Misalnya, jebakan teknis pas konfigurasi software baru, atau nuansa manajemen perubahan biar solusi baru itu beneran dipakai. Oke. Dan yang penting juga, mereka bawa disiplin eksekusi dari luar. Metodologi, kerangka kerja, fokus ke hasil. Yang kadang-kadang susah kalau diterapkan dari dalam organisasi sendiri. Tapi
Gimana caranya ya biar perspektif luar ini nggak luntur, apalagi kalau hubungannya jangka panjang sama klien? Kan ada risiko jadi terlalu akrab terus kehilangan objektivitasnya kan? Nah, itu dia. Itu tantangan konstan yang diakui Nussbaum. Perlu kesadaran diri tinggi dan juga struktur internal perusahaan konsultan yang mendukung, biar si konsultan tetap bisa kasih pandangan kritis yang berharga, bahkan ke klien lama sekalipun. Ini nanti nyambung ke pilar hubungan yang lain. Oke, sebelum ke sana, gimana FCG secara praktis bantu konsultannya biar bisa kasih nilai tambah ini secara konsisten? Nussbaum kan bahas soal fondasi pengetahuan sama alat bantu ya? Betul. Dia cerita soal sistem manajemen pengetahuan internal mereka, namanya KITE. Itu singkatan dari Knowledge Information Technology Exchange. KITE, oke. Itu kayak gimana bentuknya? Ya, intinya sih kayak repositori digital gitu, pusat sumber daya terpadu lah. Semacam perpustakaan digital, isinya best practices, studi kasus, metodologi alat kerja standar gitu ya? Nah, tepat banget. Fungsinya ya itu, jadi gudang alat dan teknik standar buat semua konsultan FCG. Manfaat utamanya jelas efisiensi sama konsistensi. Tim nggak perlu bikin roda lagi tiap kali nemu masalah mirip. Tinggal ambil yang udah ada ya? Iya, ambil kerangka atau pendekatan dari kita, terus disesuaikan sama konteks klien. Dan yang penting nih, setelah proyek selesai, mereka diharapkan nambahin lagi pembelajaran atau penyempurnaan baru ke kita. Oh, jadi ada siklusnya ya. Ambil, pakai, perbaiki, balikin lagi. Menarik. Tapi nggak ada resiko pendekatannya jadi terlalu template atau kaku gitu. Nah, Nussbaum udah antisipasi itu. Dia tekankan kalau kita itu titik awal aja, bukan solusi akhir. Kustomisasi berdasarkan kebutuhan unik tiap klien itu tetap penting banget. Alat standar itu fondasi aja, bukan pengganti mikir kritis dan penyesuaian. Oke, paham. Yang menarik juga, penekanan Nussbaum soal knowledge transfer, transfer pengetahuan ke klien. Iya, ini tadi sempat disinggung ya. Jadi FGG sengaja bikin kliennya mandiri, bukan tergantung terus sama mereka. Ini agak melawan arus bisnis biasa nggak sih? Bisa dibilang gitu ya. Kan banyak yang mikir model bisnis konsultan itu ya jaga rahasia dapur biar klien balik lagi. Iya kan? Tapi FCG, menurut Nussbaum, filosofinya beda. Tujuan akhirnya itu hasil yang luar biasa buat klien puas. Nah, kalau itu artinya si klien harus dibekali pengetahuan biar bisa lanjut sendiri setelah proyek kelar, ya itu yang mereka lakukan. Wah, Ini pandangan jangka panjang sih. Klien yang puas dan berhasil kan kemungkinan besar bakal balik lagi kalau ada tantangan baru, atau ya rekomendasiin FCG ke orang lain. Balik lagi ke inti disiplin nilai klien tadi. pendekatan yang kayaknya emang ngebangun kepercayaan ya. Nah, ini pas banget nih bahwa kita ke pilar berikutnya yang kata Nussbaum fundamental banget. Kejujuran atau candor dan kepercayaan atau trust. Kita dalami yuk. Kejujuran dulu deh. Seberapa jauh sih Nussbaum mendorong ini? Dia menekankannya banget. Kejujuran di sini tuh bukan cuman sekedar nggak bohong ya, tapi lebih ke keberanian buat nyampein apa yang perlu didengar klien. Meskipun itu nggak nyaman, bukan cuman yang ingin didengar klien aja. Jadi hindari bahasa yang halus-halus tapi nggak nyampe gitu ya. Jaga kredibilitas. Betul, kredibilitas itu aset utama konsultan kan? Tapi ini pasti butuh nyali ya. Apalagi kalau ngomong sama bos besar gitu. Nggak ada risiko dianggap arogan atau nggak suportif gitu? Resiko selalu ada lah ya, pasti. Tapi Nussbaum argumennya, dalam jangka panjang, klien yang serius itu bakal lebih menghargai analisis yang jujur dan independen, meskipun mungkin pahit di awal. Di FCG, mereka bahkan jadiin kejujuran ini salah satu kriteria evaluasi kinerja loh. Serius? Sampai segitunya? Iya, mereka didorong buat kasih penilaian terbaik mereka. Sambil tetap menghormati kalau keputusan akhir ya di tangan klien. Tugas mereka itu memastikan keputusan klien diambil berdasarkan info paling akurat dan gak bias. Standarnya tinggi banget ya. Terus kalau kepercayaan gimana? Jelas penting sih. Tapi Nussbaum lihatnya gimana dalam praktek? Kepercayaan atau trust itu bagi Nussbaum kayak mata uang utama di bisnis ini. Susah dibangunnya, tapi rapuh banget, gampang ngancur. Ada 2 dimensi penting nih. Apa aja tuh? Pertama, dimensi praktis. Ya, Anda harus bisa diandalkan buat ngasih hasil sesuai janji.
Kompetensi teknis, kemampuan eksekusi, itu dasarnya. Harus bisa kerja bener lah ya. Nah, kedua, dimensi etis. Klien harus percaya kalau Anda tuh selalu ngutamain kepentingan mereka. Budaya FCG itu dirangkum dalam mantra, klien nomor 1. Itu cuma slogan atau ada contoh nyata nggak? Gimana itu diwujudkan? Nussbaum kasih contoh, misalnya tim bakal kerja ekstra keras, kadang klien nggak tahu, buat perbaiki kesalahan atau mastiin kualitas hasil. Atau pas nentuin staff, Free CG Edus Hub tempatin orang yang paling cocok buat kebutuhan proyek klien, bukan cuma siapa yang lagi nganggur atau siapa yang perlu kejar target pendapatan pribadi. Menarik. Nussbaum percaya banget, bisnis yang dijalankan secara etis itu satu-satunya cara bangun bisnis yang awet jangka panjang. Masuk akal sih. Hubungan yang dasarnya percaya kan pasti lebih efisien juga ya? Nggak perlu jualan terus-terusan? Tepat sekali. Biaya cari klien baru kan jauh lebih mahal daripada jaga klien lama. Terus, hubungan jangka panjang bikin konsultan paham banget budaya klien. Misalnya, tingkat toleransi risiko mereka. Ada klien yang pengen jadi yang pertama coba inovasi, ada yang nunggu bukti dulu di tempat lain. Paham nuansa gini bikin kerjasama lebih efektif. Oke. Dan penting juga dicatat, hubungan jangka panjang ini nggak berarti harus selalu ada proyek aktif terus ya. FCC jaga hubungan lewat cara lain, kayak partisipasi aktif di forum industri. Contohnya Scottsdale Institute itu, wadah buat pemimpin di sektor layanan kesehatan. Oke. Jadi fondasinya pengetahuan terstruktur, didukung kejujuran radikal sama kepercayaan yang dibangun susah payah. Tapi ya, namanya praktek, pasti nggak selalu mulus kan? Gimana Nussbaum bahas soal ngelola tantangan kayak ngelola ekspektasi klien sama komunikasi gitu? Nah, ini area krusial banget. Sering jadi sumber masalah kalau nggak ditangani benar. Nussbaum tekankan pentingnya gali lebih dalam buat paham apa sih yang sebenarnya klien mau, yang mungkin beda sama permintaan awal mereka. Oh, jadi kayak cari pertanyaan di balik pertanyaan gitu ya? Persis, itu kunci buat netapin ekspektasi yang pas. Terus gimana cara ngelola ekspektasi itu biar tetap realistis selama proyek jalan? Dimulai dari obrolan paling awal, bahkan pas proses penjualan. Prinsip utama FCG di sini itu, sesuatu yang sering kita dengar tapi susah banget diterapin konsisten. Janji lebih sedikit, berikan lebih banyak. Under promise, over deliver. Klasik tapi susah ya? Iya. Ini bukan berarti ngeremehin kemampuan lo ya. Tapi lebih ke bangun buffer dan fokus buat lampaui komitmen awal. Dan yang penting, ekspektasi ini harus dikelola proaktif selama proyek jalan, lewat komunikasi yang terus-menerus. Komunikasi lagi ya? Kayaknya ini tema penting banget. Seberapa penting sih? Penting banget. Nussbaum punya prinsip, Anda nggak akan pernah bisa komunikasi terlalu banyak, apalagi kalau ada kabar buruk. Proyek molor, biaya bengkak, ada hambatan nggak terduga. Harus gimana tuh? Sampaikan segera, jangan ditunda-tunda. Klien mungkin nggak seneng dengarnya saat itu, tapi mereka bakal jauh lebih marah kalau tahu di menit terakhir. Kejujuran dan keterbukaan dalam komunikasi itu justru bangun kepercayaan, bahkan pas lagi susah. Prinsip ini berlaku juga buat komunikasi internal di tim proyek. Gimana kalau masalahnya bukan di proyeknya, tapi di orangnya? Misal, konsultan yang ditugasi ternyata nggak klik nih sama tim klien. Nussbaum cukup pragmatis soal ini. Kalau chemistry antar konsultan sama klien bener-bener nggak cocok dan malah menghambat kemajuan, ya FCG bakal ganti konsultannya. Oh, diganti ya? Iya, kepentingan klien sama suksesnya proyek tetap nomor 1. Tapi mereka usaha sebisa mungkin hindari narik orang di tengah proyek. Karena kontinuitas tim itu penting juga buat jaga momentum sama hubungan yang udah kebangun. Jadi ya, keputusan yang perlu ditimbang baik-baik lah. Nah, beranjak dari tantangan operasional sehari-hari ya, Nussbaum juga kasih perspektif soal gambaran besarnya. Pendekatan FCG ke resiko dan strategi jangka panjang. Ini menarik nih, karena dia bukan tipe pemimpin yang anti risiko loh. Oh ya? Biasanya konsultan kan kesannya konservatif ya? Nussbaum justru anjurin yang dia sebut calculated risk taking. Pengambilan risiko yang diperhitungkan. Fokusnya itu ke potensi dampak besar. Dia pakai analogi dari main golf. Jangan cuma fokus pukul bola jauhin air, rintangan. Soalnya pukulan kayak gitu biasanya nggak bagus. Maksudnya gimana tuh? Ya,
Jangan terlalu fokus, hindari gagal kecil sampai akhirnya malah lewat peluang buat sukses besar. Gitu kira-kira. Tentu harus diimbangi analisis matang ya. Dia juga tekankan pentingnya belajar dari kesalahan. Bahkan yang mahal sekalipun, kayak pengalaman ekspansi FCJ ke Eropa yang awalnya nggak sesuai rencana. Terus gimana mereka nentuin arah strategi? Lebih reaktif ikut pasar atau proaktif coba bikin pasar baru? Menurut Nussbaum, FCJ coba lakuin keduanya seimbang. Satu sisi, mereka ikut pasar, market followers, kembangin layanan berdasarkan kebutuhan dan permintaan yang muncul organik dari klien. Jadi evolusi layanannya alami aja. Oke. Sisi lain, mereka juga usaha pimpin pasar, market leaders, identifikasi area-area baru yang potensial di masa depan, uji hipotesis soal tren industri, dan sering kerjasama bareng klien-klien early adopter buat kembangin solusi inovatif sebelum banyak diadopsi. Pendekatan yang fleksibel ya. Lalu gimana mereka bertahan atau bahkan berkembang pas masa sulit? Misalnya pas ekonomi lagi lesu gitu. FEGC punya kerangka prioritas yang jelas. Ada 3 level. Di masa bagus, level 3, fokus utamanya pertumbuhan plus profitabilitas. Oke. Kalau kondisi pasar memburuk, pendapatan mulai turun, mereka turun gigi ke level 2. Fokus utama jadi jaga profitabilitas. Mungkin korbanin sedikit pertumbuhan. Paham. Kalau situasi makin sulit lagi, turun lagi ke level 1. Prioritas tertinggi jadi jaga cash preservation. Artinya ya kontrol pengeluaran ketat banget, tunda investasi nggak penting, fokus nagih piutang. Dan kuncinya harus gerak cepat ya pas perlu turun gigi itu? Iya, kecepatan sama komunikasi jujur ke staf itu kunci. Nussbaum tekankan pentingnya jangan tunda keputusan sulit pas tanda-tanda perlambatan muncul. Jelasin situasi secara transparan ke karyawan juga penting buat jaga moral dan pemahaman. Menariknya nih, masa sulit juga dilihat sebagai peluang loh. Peluang. Gimana caranya? Pertama, pas masa sulit, prioritas klien kan geser. Mungkin lebih fokus ke kontrol biaya atau kelola arus kas. Nah, FCG bisa sesuaikan tawarannya buat bantu klien di area kritis itu. Oke. Kedua, kalau FCG punya posisi kas yang kuat, punya dana perang, war chest gitu, masa sulit bisa jadi waktu ideal buat akuisisi strategis, beli perusahaan lain yang mungkin nilainya lagi turun. Wah, menarik banget ya lihat gimana disiplin ini diterapin dalam berbagai kondisi. Jadi, setelah kita bahas semua aspek ini, ya motivasi, nilai inti, fondasi pengetahuan, pilar hubungan, kelola tantangan, sampai strategi gimana Nussbaum mengerangkum esensi dari disiplin nilai klien ini, tadi Anda sebut ada 2 aturan emas ya? Betul, dia sederhanain jadi 2 prinsip panduan yang harus jalan barengan. Pertama, berempatilah dengan klien. Coba benar-benar pahami dunia mereka dari dalam, rasain tekanan dan tantangan mereka, seolah-olah Anda ada di posisi mereka. Jadi kayak pakai sepatu klien gitu ya? Nah, iya. Kedua, jaga jarak pandang. Gunakan kelebihan Anda sebagai orang luar buat lihat gambaran besar, pola dan potensi solusi yang mungkin nggak kelihatan sama klien yang terlalu dekat sama masalahnya. Anda butuh keduanya. Kedalaman pemahaman internal, dan keluasan pandangan eksternal. Inilah inti dari disiplin tertinggi seorang konsultan. Kasih nilai nyata buat klien. Empati dan objektivitas dalam satu paket. Ringkasan yang kuat banget. Selain prinsip profesional ini, Nussbaum juga cerita soal pelajaran pribadi yang kayaknya ngaruh banget ke dia ya. Soal belajar dari kesalahan itu. Iya. Dia secara terbuka bilang kalau dia belajar jauh lebih banyak dari gagal dan salah daripada dari nasihat atau sukses. Ada satu kejadian spesifik yang dia ceritain, kecelakaan mobil serius yang nimpa putrinya beberapa tahun sebelumnya. Oh ya. Pengalaman yang nyaris tragedi itu ngasih dia perspektif baru yang fundamental banget buat hadapi kesulitan atau kabar buruk. Gimana pengalaman itu ngubah dia? Itu ngajarin dia semacam ketahanan mental gitu. Sikapnya jadi, oke, ini udah terjadi, kita nggak bisa ubah masa lalu, sekarang fokus kita gimana bikin sesuatu yang positif dari situasi ini. Wow. Kemampuan buat terima kenyataan pahit tanpa panik, terus langsung mikir solusi atau langkah berikutnya, itu jadi kekuatan besar buat dia. Baik di hidup pribadi maupun pas pimpin FCG lewatin masa sulit. Ini pelajaran soal resiliensi dan fokus ke apa yang bisa dikontrol. Luar biasa ya. Jadi, jelas banget nih, disiplin nilai klien ini bukan cuma jargon korporat buat Nussbaum. Ini filosofi yang meresap ke cara FCG operasi.
mulai dari strategi besar sampai interaksi harian dan bahkan dipengaruhi pengalaman hidup pemimpinnya. Ini soal komitmen jangka panjang buat bikin dampak positif yang nyata. Tepat sekali. Ini perpaduan kompleks ya, antara keahlian teknis yang dalam, kemampuan jaga objektivitas, berani jujur meskipun sulit, sabar bangun kepercayaan, dan yang terpenting, mau terus belajar adaptasi, bahkan nemu kekuatan dari kesulitan. Ini fondasi yang perlu kalau tujuannya bukan cuma hubungan transaksional, tapi kemitraan yang benar-benar transformasional buat klien. Pembahasan mendalam kita kali ini ninggalin sebuah refleksi penting nih buat Anda pendengar kami. Dalam peran profesional Anda, entah sebagai pemberi atau penerima layanan, nasihat atau kolaborasi, sejauh mana sih Anda secara sadar praktikin disiplin nilai ini? Bagaimana Anda nyiimbangin antara empati mendalam buat paham kebutuhan sebenarnya dengan objektivitas buat ngasih atau cari masukan paling berharga? Meskipun mungkin itu menantang. Iya. Coba pikirin deh hubungan profesional Anda yang paling krusial. Udah beneran bermakna dan transformasional belum nilai yang dipertukarkan di situ? Pertanyaan bagus tuh. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.